Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardi, mahasiswa program doktoral keperawatan angkatan 2022. Yang terhormat Prof. Junedi Sahar, MA PPSC, PhD selaku fasilitator. Perkenankan saya menyajikan tugas sintesis analisis dengan judul pengaruh model intervensi exercise terhadap fungsi kognitif, ansietas, dan keputusasaan pasien stroke iskemik. Nah, adapun outline dalam laporan ini yaitu latar belakang dan tujuan, telaah, statement analisis, dan kesimpulan. Nah, adapun latar belakang dari statement analisis ini bahwa stroke masih merupakan penyebab kematian dan kecacatan yang masih tinggi dan memberikan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, dampak fisik, psikologis, dan kognitif pada pasien stroke iskemik jika tidak ditangani akan memperlambat proses pemulihan, meningkatkan lama hari rawat, dan meningkatkan biaya perawatan. Seperti kita ketahui bahwa dari berbagai laporan, melaporkan bahwa selama 4 dekade terakhir, insiden stroke mengalami peningkatan 2 kali lipat. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, di Indonesia terdapat 10,9% atau diperkirakan 2.120.362 orang yang mengalami stroke dan tentunya memerlukan bantuan profesional kesehatan. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada saat pasien membutuhkan bantuan profesional kesehatan, tentunya perawat berperan untuk mengenali situasi, dikaitkan dengan teori PEPLO tentang hubungan perawat pasien. Tentunya pada fase ini harus mengenali apa yang dialami oleh pasien atau melakukan pengkajian. Nah, menurut Porhak 1991, dari 4 tahap menurut teori PEPLO, Porhak membagi menjadi 3 kategori, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase resolusi. Nah, pada fase awal tentunya perawat melakukan pengkajian dan hasil pengkajian tersebut dilaporkan bahwa 289 pasien stroke pada minggu awal itu mengalami berbagai gangguan mood dan kecemasan. Nah, dengan insiden kecemasan itu sekitar 20,4%, kemudian depresi 31,1%, gangguan kognitif 20-80%, dan keputusasaan sekitar 41%. Nah, model keperawatan PEPLO membantu perawat mengembangkan intervensi terapeutik, tentunya untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang terbaik yang pada akhirnya akan mempercepat pengobatan dan pemulihan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. 2021 pada 200 pasien stroke iskemik di Cina tentang efek perawatan pinjer exercise terhadap fungsi kognitif dan fungsi lain pada pasien stroke iskemik yang difokuskan pada fungsi fisik seperti fungsi tangan, fungsi motorik, fungsi ekstremitas atas, tonus otot flexor pergelangan tangan, derajat gangguan neurologis, dan kemampuan ADL. Nah, ternyata dari laporan penelitian ini melaporkan bahwa ada perbedaan fungsi kognitif dengan menggunakan MMSE dengan MoCA, dan dilaporkan bahwa pasien yang mendapatkan intervensi itu memiliki fungsi kognitif yang jauh lebih baik. Dari berbagai penelitian, umumnya exercise itu dilakukan pada fase rehabilitasi. Rehabilitasi setelah pasien pulang dari rumah sakit, padahal early rehabilitasi ini sangat penting. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan statement analisis bagaimana pengaruh model intervensi exercise terhadap fungsi kognitif, ansietas, dan keputusasaan pada pasien stroke iskemik. Dan umumnya juga di perawatan itu cenderung lebih berfokus pada masalah fisik dengan
tidak memperhatikan aspek psikologis dan kognitif, khususnya keputusasaan yang sering dialami pasien di fase awal. Nah, adapun tahapan statement analisis di sini, yaitu ada 7, yaitu mulai dari memilih pernyataan yang akan dianalisis, membuat justifikasi dan menyederhanakan pernyataan, membuat klasifikasi pernyataan, meninjau konsep dan dalam statement dengan dukungan literatur, menilai hubungan yang spesifik, menentukan logika, dan menentukan pengukuran. Nah, langkah pertama, pernyataan yang dipilih yaitu pengaruh intervensi eksersis terhadap fungsi kognitif, ansietas, dan keputusasaan pasien stroke iskemik. Nah, selanjutnya membuat justifikasi dan menyederhanakan pernyataan. Nah, di sini ada statement kompleks yaitu pengaruh dihubungkan dengan model intervensi eksersis dan dihubungkan dengan fungsi kognitif, ansietas, keputusasaan, dan pasien stroke iskemik. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan statement, yaitu pengaruh hubungannya dengan model intervensi exercise, model intervensi exercise hubungannya dengan fungsi kognitif, ansietas, keputusasaan, dan pasien subiskemi. Kemudian fungsi kognitif hubungannya dengan ansietas dan keputusasaan serta pasien subiskemik. Ansietas dihubungkan dengan keputusasaan dan pasien subiskemik, dan keputusasaan dihubungkan dengan pasien subiskemik. Nah, selanjutnya itu membuat klasifikasi. Nah, dari 11 statement, ada 5 statement yang tidak ada relasi non-relasional, yaitu pengaruh dengan model intervensi exercise, model intervensi exercise dengan pasien stroke iskemik, fungsi kognitif dengan pasien stroke iskemik, ansietas dengan pasien stroke iskemik, keputusasaan dengan pasien stroke iskemik. Dan 6 yang lainnya memiliki hubungan atau relasional. Nah, dari 6 statement tadi, pengaruh dan model intervensi exercise ini merupakan definisi dengan bentuk deskriptif, karena ini merupakan istilah umum yang digunakan untuk menilai pengaruh intervensi exercise, sedangkan model intervensi exercise dan pasien stroke iskemik ini bentuknya adalah stipulatif karena merupakan istilah khusus dan merupakan intervensi spesifik pada pasien stroke iskemik, sedangkan 3 statement yang lainnya itu merupakan operasional, karena ini nanti fokus untuk kognitif tentunya menilai perhatian, memori, bahasa, dan fungsi eksekutif pada pasien stroke iskemik. Sedangkan untuk ansietas itu konsep ini digunakan untuk menilai kondisi emosi dan perasaan khawatir yang dialami oleh pasien stroke iskemik. Dan statement untuk keputusan dengan pasien stroke iskemik itu merupakan konsep yang akan digunakan untuk menilai harapan negatif tentang masa depan pada pasien stroke iskemik. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu meninjau konsep dalam statement dengan dukungan literatur. Nah, model intervensi exercise dengan fungsi kognitif itu ada 2 konsep, yaitu model intervensi exercise dengan fungsi kognitif. Jadi model intervensi exercise di sini dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee bahwa exercise dalam hal ini adalah intervensi finger exercise dikombinasikan dengan edukasi rutin dan perawatan rehabilitasi dini pasien, termasuk pergerakan aktif dan latihan aktif dalam meningkatkan fungsi kognitif, fungsi tangan, dan ADL. Nah, sedangkan fungsi kognitif itu sendiri merupakan persepsi, memori, dan fungsi eksekutif yang sering mengalami penurunan pada pasien stroke yang dapat distimulasi dengan latihan fisik dan kognitif. Nah, kemudian untuk statement yang kedua yaitu model intervensi exercise dengan ansietas. Model intervensi exercise itu sendiri merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara reguler, menyebabkan penurunan aktivitas saraf simpatis dan reaktivitas aksis HPA yang menimbulkan respon adaptif terhadap stresor fisik dan psikologis. Nah, sedangkan untuk ansietas ini merupakan prediktor yang kuat yang dapat menurunkan kualitas hidup, depresi, peningkatan biaya perawatan, dan rehabilitasi yang buruk. Nah, statement selanjutnya itu model intervensi exercise dengan keputusasaan. Jadi model intervensi exercise dalam hal ini merupakan aktivitas insidental
mental seperti berjalan ke toko dan latihan fisik seperti treadmill untuk meningkatkan kebugaran fisik dan mengobati beberapa gejala kesehatan mental mulai dari psikosis hingga demensia ya, mohon maaf salah ketik. Selanjutnya konsep keputusasaan merupakan respon psikologis dari penyakit fisik. Nah, penyakit fisik ini merupakan kejadian hidup yang negatif yang digambarkan sebagai anteseden dari keputusasaan. Jadi itu keputusasaan dikaitkan dengan model intervensi exercise. Nah, selanjutnya statement fungsi kognitif dengan ansietas. Fungsi kognitif itu merupakan penurunan fungsi kognitif 1-6 bulan pasca stroke yang dapat diprediksi oleh gangguan psikiatrik umum, ansietas, depresi, dan ketidakmampuan untuk berpikir dan bertindak. Sedangkan ansietas itu sendiri sering terjadi pada individu yang mengalami demensia atau gangguan kognitif ringan. Selanjutnya statement untuk fungsi kognitif dengan keputusasaan. Fungsi kognitif itu salah satu bagian dari fungsi kognitif yaitu adanya fleksibilitas kognitif. Jadi ini kemampuan untuk beralih di antara pikiran untuk merespon situasi secara adaptif. Nah, ternyata seseorang yang memiliki kognitif yang fleksibel memiliki skor keputusasaan yang rendah. Sedangkan keputusasaan itu sendiri merupakan skema kognitif yang melibatkan harapan negatif tentang masa depan. Nah, statement selanjutnya itu ansietas dengan keputusasaan. Ansietas ini merupakan perasaan khawatir yang dialami dan dapat mempengaruhi tingkat keputusasaan seseorang. Nah, sedangkan untuk konsep keputusasaan itu sendiri merupakan sikap pesimistik tentang masa depan dan bereaksi buruk terhadap stres, dan keputusasaan bertindak sebagai mediator antara tekanan psikologis dan perilaku bunuh diri. Nah, langkah selanjutnya itu menilai hubungan yang spesifik antara konsep dan pernyataan. Jadi dari 6 statement ini, 3 merupakan tipe kausal, sedangkan hubungan fungsi kognitif dengan ansietas, fungsi kognitif dengan keputusasaan, dan ansietas dengan keputusasaan itu merupakan tipe konkurens. Jadi kemungkinan bisa terjadi secara bersamaan. Dengan tanda untuk hubungan model intervensi exercise dengan fungsi kognitif itu memiliki tanda positif, dan hubungan ansietas dengan keputusasaan juga positif, yang lainnya itu merupakan negatif. Karena misalnya dengan hubungan model intervensi exercise dengan ansietas dengan meningkatkan exercise tentunya akan menurunkan ansietas atau kecemasan. Nah, dilihat dari arah hubungannya tentunya yang statement pertama dan terakhir juga merupakan simetris, dan statement kedua dan keempat itu merupakan asimetrik. Nah, selanjutnya adalah menentukan logika. Semua merupakan deduktif, jadi untuk menentukan logika itu berdasarkan origin, dilihat apakah deduktif, induktif, kemudian reasonable, dan adekuasi. Nah, untuk hubungan model intervensi exercise dengan fungsi kognitif, ternyata ada perbedaan fungsi kognitif kelompok intervensi dan kontrol setelah dilakukan finger exercise pada pasien stroke iskemik. Nah, ini merupakan penelitian eksperimental, sedangkan hasil penelitian meta-analisis juga melaporkan intervensi exercise ini memiliki pengaruh positif terhadap fungsi kognitif. Selanjutnya untuk statement hubungan model intervensi exercise dengan ansietas, penelitian terhadap 451 pasien lansia yang berusia lebih dari 60 tahun melaporkan bahwa latihan fisik memiliki pengaruh negatif terhadap kecemasan pada lansia. Ya, jadi dilihat dari adekuasinya disimpulkan bahwa kedua statement ini memiliki tanda, kemudian arah yang simetris untuk hubungan model intervensi exercise dengan fungsi kognitif, kemudian untuk intervensi exercise dengan ansietas arah asimetris, dan disimpulkan adekuat. Selanjutnya untuk statement hubungan model intervensi exercise dengan keputusasaan, ini juga dilaporkan bahwa aktivitas fisik moderat dan kuat pada waktu luang berkorelasi negatif dengan perasaan putus asa.
Nah, sedangkan untuk hubungan fungsi kognitif dengan ansietas pada penelitian 189 pasien di Swedia yang berusia 18 sampai 65 tahun melaporkan bahwa keparahan ansietas berhubungan dengan fungsi eksekutif dan memori kerja. Selain itu, penelitian terhadap 86 pasien stroke melaporkan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara HDSD dan memori. Nah, selanjutnya untuk statement hubungan fungsi kognitif dengan keputusasaan juga melaporkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara keputusasaan dengan fungsi kognitif dengan arah korelasi negatif. Nah, ini juga penelitian cross-seksional, ini penelitian tesis saya 2011 dari 100 pasien stroke di Makassar juga melaporkan ada korelasi negatif fungsi kognitif dengan keputusasaan. Nah, untuk statement terakhir hubungan ansietas dengan keputusasaan juga didukung oleh penelitian cross-seksional terhadap 2.156 individu di Turki yang melaporkan adanya hubungan positif dan sedang antara keputusasaan dengan kecemasan. Jadi semua statement di sini disimpulkan adekuat. Nah, selanjutnya alat ukur untuk fungsi kognitif itu menggunakan The Montreal Cognitive Assessment atau MoCA. MoCA ini sudah ada versi Indonesianya. Jadi MoCA ini digunakan untuk mengevaluasi performa kognitif dengan skor 30. Jadi total kurang dari 26 poin itu dikategorikan sebagai gangguan kognitif. Nah, dengan validitas untuk MoCA versi Indonesia itu sekitar 0,82. Nah, selanjutnya bisa menggunakan MMSE. Jadi ini merupakan kuesioner yang sudah umum digunakan, juga terdiri dari 30 poin untuk menilai gangguan kognitif dan memiliki nilai validitas 0,98. Nah, sedangkan untuk Edinburgh's Cognitive Examination yang direvisi, ini dilaporkan bahwa tidak adekuat untuk mendeteksi gangguan kognitif secara keseluruhan pada stroke akut. Jadi ini kurang cocok digunakan pada pasien yang mengalami stroke. Nah, selanjutnya alat ukur yang lainnya itu menggunakan alat ukur fisiologis yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Ini merupakan neurotropin yang berperan untuk meningkatkan resistensi otak. Jadi yang digunakan itu adalah sampel darah vena sebanyak 5 mm, kemudian dimasukkan dalam tabung yang bebas antikoagulan, diambilnya di pagi hari sebelum pasien mendapatkan perawatan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk domain ansietas bisa menggunakan STAI atau the State Triad Anxiety Inventory, kemudian Hospital Anxiety Depression Scale atau HADS, dan Beck Anxiety Inventory. Nah, untuk STAI ini sendiri terdiri dari 40 pertanyaan, jadi ada 20 item terkait dengan state anxiety, kemudian 20 item yang terkait dengan trait anxiety. Nah, dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 4, total skor dalam instrumen ini yaitu 20 hingga 80, semakin tinggi skor menunjukkan semakin ansietas. Ini memiliki validitas 0,94. Nah, sedangkan untuk HADS ini digunakan untuk menilai kecemasan dan depresi terdiri dari 14 item. Jadi 7 item untuk menilai kecemasan, 7 item untuk menilai depresi dengan menggunakan skala Likert juga 0 sampai 3. Untuk versi Indonesia, merekomendasikan titik potong lebih dari 16 dinyatakan kasus berat, kemudian semakin rendah tentunya merupakan suatu kecemasan atau jadi bukan, semakin rendah itu bukan menjadi suatu kecemasan atau depresi. Nilai koefisien kappa untuk HADS versi Indonesia itu sebesar 0,706 untuk kecemasan, sedangkan untuk depresi itu 0,681.
Nah, instrumen yang lain yaitu back anxiety inventory, ini terdiri dari 21 item pertanyaan. Ini juga untuk mengukur gejala somatik atau fisiologis dan kepanikan yang berkaitan dengan kecemasan. Ini juga menggunakan skala Likert 0 sampai 3 dengan total skor 0 sampai 63, memiliki nilai alfa kormbah 0,92. Selanjutnya untuk keputusasaan menggunakan Beck Hopelessness Scale, ini dikembangkan oleh Beck pada tahun 1974 untuk menilai keputusasaan, terdiri dari 20 pertanyaan dan setiap jawaban yang benar itu diberi skor 1. Jadi ada pernyataan unfavorable dengan yang favorable. Nah, kemudian nanti skor akhirnya adalah 0 sampai 20. Ini juga memiliki nilai alfa kromba sekitar 0,75 sampai 0,85. Instrumen BHS ini juga telah saya gunakan pada tahun 2019 dan sebelumnya menggunakan metode Back Translation dengan uji validitas yang diambil secara acak dari 30 responden, diperoleh nilai alfa kromba sekitar 0,72. Jadi kesimpulan dari analisis statement ini bahwa statement pengaruh intervensi eksersis terhadap fungsi kognitif, ansietas, dan keputusasaan pada pasien stroke iskemik terdapat 6 statement yang relasional dan 5 statement non-relasional. Kemudian statement yang non-relasional ini merupakan definisi dengan subbentuk tadi deskriptif, stipulatif, dan operasional. Jadi ada satu deskriptif, kemudian satu stipulatif dan 3 yang operasional. Kemudian untuk statement yang relasional ini memiliki hubungan kausal dan konkurens. Jadi ada 3 kausal, ada 3 konkurens dan adekuat berdasarkan tipe, tanda, dan arah. Nah, berdasarkan hal itu, maka pemanfaatan hasil analisis statement ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang terkait dengan fungsi kognitif, ansietas, dan keputusasaan. Terakhir, ini referensi yang saya gunakan, hanya sebagian yang saya munculkan. Sekian, mohon arahan dari Prof. selaku fasilitator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.